Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lailatul Maghfirah. Saya guru pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Sidodadi 2, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Dan saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 pada LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada hari ini, Kamis tanggal 2 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan tugas akhir modul, yaitu ujuk kinerja pada siswa kelas 4 dengan materi menyambut usia balik. Selamat menyaksikan, jazakumullahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih dan solihah. Pagi, Bu. Ya, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga dengan kita memulai kegiatan dengan berdoa, oleh Allah diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan tentunya ilmunya juga bermanfaat. Baik, kepada Mas Gilang dipersilakan untuk memimpin doa. Siap, sedia. Untuk 1, yang 2, oke. Untuk 3, semangat. Untuk 4, konsentrasi. Untuk 5, siap berdoa. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya anak-anak, supaya menambah rasa nasional kepada negara kita, baca dulu Pancasila dan menyanyikan lagu nasional. Kepada yang bertugas, Mbak Alifah dipersilahkan maju. Berdiri. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kawan-kawan kita menyanyikan Indonesia Raya. 1,
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kembali. Baik, terima kasih kepada anak-anakku semua. Untuk selanjutnya Bu Laila akan mengecek kerapian dulu dari anak-anak. Coba dirapikan dulu, mungkin kalau ada bajunya atau bangkunya atau bagaimana. Coba ada yang belum rapi, silakan untuk dirapikan terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Tidak ada. Berarti semuanya masuk, nggih? Iya. Baik anak-anak. Hari ini bagaimana kabarnya dari anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Bagaimana kabarnya Bu Laila? Alhamdulillah, Bu Laila kabarnya hari ini baik, sehat, dan Bu Laila selalu ceria. Untuk selanjutnya, Bu Laila mau bertanya dulu. Minggu yang lalu, kita belajar tentang apa? Ya balik. Asmaul Husna. Masih ingat apa sih Asmaul Husna itu? Nama-nama Allah yang baik dan indah. Jumlahnya ada berapa? 99. Nah, untuk sekarang ini kita akan belajar tentang materi baru anak-anak. Kemarin sebelum penutup pulang sama Bu Laila sudah disampaikan materi yang akan datang, yaitu menyambut usia balik. Nah, sebelum kita lanjut lebih mendalami materi, yaitu Bu Laila akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa tentang menyambut usia balik. Yang pertama, peserta didik dapat memahami tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Jadi nanti diharapkan dari anak-anak itu semua nanti bisa paham apa sih tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologi serta pengertiannya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu peserta didik dapat menganalisis tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Jadi nanti kalian bisa membedakan kira-kira tanda baliknya anak laki-laki itu bagaimana, kemudian tanda baliknya anak perempuan itu bagaimana dari segi ilmu fikih maupun ilmu biologi. Jadi dari dua tujuan ini diharapkan nanti anak-anak bisa tuntas. Bisa apa? Tuntas. Ini nanti silakan bisa dikerjakan untuk mengetahui, mengukur kemampuan kalian dulu. Coba sejauh mana mungkin dari anak-anak ada yang mungkin sudah pernah mendengar, ada yang belum. Waktunya
2 menit. Supaya lebih menambah semangat lagi, coba kita tepuk fokus dulu ya. Oke. Sedia tepuk? Siap, sedia. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik, terima kasih. Sekarang ya, kalian amati dulu. Ini nanti ada tugasnya ya. Apa ini? Rena, Rena mau cerita. Nanti kalian akan tumbuh menjadi lebih dewasa saat berkelas. Seperti Rena yang keluar darah dari vagina yang disebut dengan menstruasi atau datang bulan. Nanti kalau kamu sudah besar akan lebih paham. Berarti nanti Gary juga akan menstruasi. Bukan, Gary sebagai remaja laki-laki tidak mengalami menstruasi, tapi akan mengalami mimpi basah. Mimpi basah? Apa itu tante? Iya Gary, mimpi basah itu adalah proses keluarnya cairan mani yang berisi sperma ketika kamu sedang tidur. Oh, gitu ya. Iya, menstruasi dan mimpi basah itu tanda kamu mulai puber. Nantinya bentuk badan kalian akan mengalami perubahan. Nah, nanti Gary akan tumbuh jakun, suara semakin berat, badan membidang, dan akan tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh kamu. Dan untuk Rena, selain tumbuh rambut, rambut juga akan lebar dan payudara yang membesar. Oh, gitu ya, Bu. Lalu kalau aku udah puber, aku harus gimana, Bu? Nah, karena kalian sudah masuk masa puber, kalian harus bisa menjaga diri dan memperhatikan kebersihan tubuh sendiri ya. Semoga ingin sekali kalian berdua menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan ceria. Dari video ini tadi, apa yang kalian dapatkan? Materi apa? Angkat tangan dulu coba. Boleh? Ya, apa? Menyambut usia balik. Di situ tadi diceritakan bagaimana? Ada kejadian apa di situ tadi? Menstruasi. Kemudian apa lagi? Mimpi basah. Siapa lagi yang mau menjawab? Boleh? Yang laki-laki? Boleh? Siapa yang mau menjawab? Pengertian dari menstruasi? Ada yang sudah tahu? Belum. Pengertian dari mimpi basah? Belum. Tadi di video tadi sudah dijelaskan apa belum? Sudah. Apa kalau sudah? Menstruasi dialami oleh anak perempuan. Oleh anak perempuan. Menstruasi dialami oleh anak perempuan. Bagus sekali. Kemudian yang mimpi basah itu tadi apa tadi? Keluarnya cairan berupa air mani atau yang disebut sperma pinter. Sekarang ada penugasan untuk anak-anak semua. Tugasnya apa? Berkelompok. Nanti Bu Lela akan memberikan lembar kerja untuk dikerjakan masing-masing kelompok. Nah, nanti setiap kelompok itu berisi 4 anak. Ya, nanti laki-laki sendiri, perempuan juga sendiri. Ya, baik. Nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan 2 lembar kerja. Ya, ketika berkelompok silahkan dirundingkan bersama. Nanti ada salah satu yang menulis, ya. Kemudian dari pembelajaran yang sudah disampaikan ini tadi, apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian ingat, silakan ditulis pada lembar kerja. Kalau nanti sudah selesai, nanti silahkan setiap kelompok maju untuk presentasi, yaitu menyajikan hasil pekerjaan kelompok. Nah, nanti kelompok yang lain silahkan untuk bertanya
Bu, saya tidak bertanya kalau ingin menambah jawaban apa boleh? Boleh. Kita diskusi ya anak-anak ya. Iya. Sebelum mengerjakan lembar kerja, silahkan anak-anak untuk berdoa masing-masing supaya nanti hasilnya bagus. Kemudian apa yang materi yang didapatkan anak-anak lebih paham. Bagaimana? Sudah paham Pak belum? Sudah. Boleh bertanya jika ada yang belum paham. Ya, ya, ya. Sama bisa dijelaskan pengertiannya secara singkatnya saja gitu ya, mimpi basah itu apa gitu. Kemudian kalau laki-laki perubahan fisiknya itu tadi ada hormon apa gitu, itu nanti bisa ditambah pengertiannya, misalkan haid itu ya ya haid itu apa. Ini ditulis ya, tanda baliknya yang pertama tadi apa. Sudah? Oke, alhamdulillah semuanya sudah selesai. Nah, sekarang adalah menyajikan hasil pekerjaan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tanda balik menurut ilmu fikih. Menstruasi adalah keluarnya darah merah kehitaman bagi vagina. Mimpi basah adalah keluarnya cairan mani atau sperma bagi alat kelamin laki-laki. Tanda balik laki-laki menurut ilmu biologi. Perkembangan fisik. Bertumbuh lebih cepat, munculnya jakun, mempunyai rambut di ketiak dan kemaluan. Badan kelihatan lebih kekar dan suaranya lebih besar. Perkembangan mental. Laki-laki menjadi cenderung bersikap cuek, tenang, dan rasional. Ya, sudah? Dari kelompok lain ada yang bertanya? Ya, dari kelompok 1 silahkan. Jika ada anak yang berusia 17 tahun tapi belum tahu mengukur bagaimana? Jika ada anak berusia 17 tahun belum tahu itu tanda-tandanya puber itu bagaimana? Apa sudah dikatakan balik apa belum? Sudah. Gimana jawabannya, sudah benar apa belum? Sudah. Baik, terima kasih. Salam penutup dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan duduk kembali. Oke, kemudian kelompok terakhir. Dengan keras ya suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Tanda balik menurut ilmu fikih. Haid atau menstruasi yaitu mengeluarkan darah yang berwarna merah kehitaman pada alat kelamin. Haid yang dialami wanita terjadi pada saat 1 bulan sekali. Tanda balik perempuan menurut ilmu biologi.
Perempuan mengalami menstruasi atau haid, kulitnya lebih halus, suara lebih merdu atau nyaring, tumbuh rambut pada ketiak dan alat kelamin. Pinggul dan payudara mulai membesar. Sampun. Oke, kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Iya, silakan. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, jika ada anak perempuan berusia 17 tahun belum haid, itu sudah bisa dikatakan haid atau belum? Sudah. Bagaimana? Ya, sudah benar. Baik, bisa ditutup presentasinya. Sekian dari kelompok kami atas kerjasamanya dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk suasananya lebih cair, kita ice breaking dulu supaya kita tidak penat, kita tetap fresh, kita tetap semangat. Oke, silahkan yuk. Tepuk semangat. Dada. Dede. Do. Dada. Dede. Do. Suaranya sangat mantap sekali. Nah, tadi semuanya itu bagus. Cara kalian menyampaikan presentasi di depan bagus, jawabannya juga bagus, pertanyaannya bagus. Nah, supaya untuk memantapkan pengetahuan dari kalian, Bu Lala ingin memberikan sedikit soal yang hampir sama dengan soal yang pertama tadi, yang awal tadi. Bagaimana dengan jawaban kalian yang awal tadi, berubah apa tidak? Gitu ya? Oke. Nggak apa-apa. Ya, waktunya tidak banyak, 2 menit. 2 menit. Baik, waktunya sudah selesai. Silahkan bisa dikumpulkan. Baik, sebentar ya. Bu Lela perhatikan dulu bagaimana ini jawabannya rata-rata. Wah, jawabannya mayoritas sudah betul semua. Oke. Ya, meskipun masih ada yang salah 1, salah 2, setidaknya ini sudah ada peningkatan untuk kalian semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, yang terakhir Bu Lela ingin bertanya, bagaimanakah perasaan kalian hari ini belajar sama Ibu? Senang. Baik, karena kita mempelajari materi yang lebih unik, lebih menarik lagi dari materi yang biasanya ditunggu oleh anak-anak yang lain, yaitu tentang menyambut usia balik. Jadi hari ini tadi kita belajar yang namanya menyambut usia balik
dari segi pengertian dan tandanya. Jadi balik itu adalah secara bahasa artinya sampai. Kemudian secara istilah artinya dewasa. Kemudian tanda-tandanya ada 2 dari segi ilmu apa tadi? Fikih, kemudian biologi. Dari ilmu fikih berarti apa saja tanda-tandanya? Iya, haid, kemudian mimpi basah, kemudian kalau laki-laki berusia 15 tahun, perempuan berusia 9 tahun. Mimpi basah apa itu artinya? Iya, keluarnya cairan dari testis laki-laki berupa air mani atau sperma dikarenakan bermimpi tentang sesuatu yang indah. Menstruasi apa itu? Keluarnya darah haid. Keluarnya darah haid, keluarnya darah kotor dari jalan depan perempuan atau rahim perempuan. Kemudian yang terakhir kalau laki-laki berusia 15 tahun, perempuan 9 tahun. Kalau laki-laki usianya lebih dari 15 tahun tapi belum mengalami tanda-tanda itu, berarti tetap dikatakan sudah balik. Perempuan juga sama. Di atas usia 15 tahun kok belum haid, itu tetap dikatakan sudah balik. Kemudian tanda yang kedua menurut ilmu biologi. Kalau laki-laki tadi apa tanda-tandanya? Terus suara lebih berat, kemudian munculnya apa? Jagung, kemudian lebih kekar dan berotot. Kemudian apalagi tumbuhnya apa? Iya, rambut pada ketiak dan alat kelamin. Kemudian kalau perempuan, tandanya apa? Suaranya lebih nyaring merdu, kemudian kulit menjadi halus, terus tumbuh rambut pada ketiak dan alat kelamin. Kemudian apanya lagi? Payudaranya membesar. Lalu perkembangan mentalnya ini juga ada perbedaan anak-anak. Yang perempuan apa tadi? Lebih suka cenderung menangis. Kalau laki-laki, kalau ada suatu masalah lebih cepat menyelesaikan masalah, diam lebih cepat menyelesaikan masalah. Baik anak-anak, ada tugas silahkan dikerjakan di rumah ya, untuk mengamati atau melihat video pada YouTube, yaitu materinya masih sama, menyambut usia balik. Itu tugasnya, jangan sampai lupa. Minggu depan kita akan mengulas sedikit tentang materi itu. Nah, kemudian anak-anak, untuk materi yang akan datang, materi kita adalah kewajiban bagi seorang yang sudah mengalami balik. Begitu ya. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Anak-anak juga kelihatan antusias, semangatnya tetap ada, tenaganya masih bagus, fresh, dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan Ibu hari ini bermanfaat, dan tentunya anak-anak harapannya mudah-mudahan dijadikan anak yang solih dan solihah. Jangan lupa tugasnya di rumah melihat video tentang menyambut usia balik. Baik, silahkan untuk ditutup bukunya ya. Kita mengakhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ketika pulang. Anak-anak yang naik sepeda hati-hati. Kemudian yang belum dijemput silakan untuk ditunggu terlebih dahulu. Sekian dari Bu Laila, terima kasih sekali hari ini. Silakan yang pulang keluar terlebih dahulu adalah laki-laki dulu.